Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sekarang coba disiapkan dulu ya. Ya silakan kelasnya. Nah, selamat pagi juga anak-anak semua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali anak-anak ya. Kencang sekali suaranya. Nah, jadi kalian sudah hadir di sini, sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini. Kalian semua sudah mandi tadi? Sudah gosok gigi? Ya, sudah sarapan pagi? Sudah pamitan dengan orang tuanya? Iya, bagus, berarti kalian adalah siswa yang baik. Jempol buat kalian, patut dicontoh oleh adik-adiknya. Nah anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Oh iya, Syifa. Lah, ibunya Syifa tadi kesini. Lah, minta izin kalau Syifa tidak bisa masuk karena dia sakit. Kita doakan Syifa semoga dia segera sembuh ya, dan kembali bersekolah dengan kita. Oke, nah anak-anak, kalian juga jangan lupa menjaga kesehatan kalian ya, biar tidak sakit ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama ya. Siapa yang mau memimpin? Zahra, boleh silakan. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengingat materi yang kemarin, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua ya? Iya, kita bernyanyi yang semangat. Nah, nanti kalau ada yang tidak konsentrasi, yang tidak hafal, nanti dapat pertanyaan dari ibu. Ya? Oke, setuju? Iya, setuju. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa. Iya, sudah semua sudah selesai. Nah, anak-anak, tadi ibu lihat ada satu orang yang tidak hafal. Nah, tidak hafal lagunya. Orangnya ada siapa? Rama ya. Rama, coba berdiri maju ke depan ya. Silakan Rama. Ayo, Kak, boleh malu-malu, harus berani. Sudah pasti malu ya. Nah, Rama, untuk mengingat materi kemarin, Rama masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Coba Rama, belajar tentang apa Ram? Organ pencernaan, betul. Rama masih ingat anak-anak? Oke, lah organ pencernaan di dalam tubuh manusia itu ada berapa Rama? Ada 6, benar. Yuk, sekarang sebutkan Ram. Yang pertama apa? Mulut. Kedua? Yuk, diingat-ingat lagi yuk. Iya benar, kerongkongan. Atau disebut dengan esofagus ya. Terus yang ketiga apa Ram? Lambung. Keempat, usus halus ya. Usus besar dan anus. Oke, Rama hafal anak-anak. Organ-organ pencernaan pada manusia. Sekarang coba sebutkan fungsi dari mulut Rama. Ya, fungsinya mulut itu apa? Untuk apa? Iya benar, untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Iya, tepuk tangan dong buat Rama. Terima kasih Rama.
silakan duduk. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya masing-masing. Kali ini, pada hari ini, kita akan belajar tentang mekanisme proses pencernaan pada manusia. Nah, kita belajar lebih dalam lagi ya. Jadi kita nanti tahu seperti apa proses pencernaan itu. Oke anak-anak, kalian masih ingat tidak lagu sistem pencernaan yang kemarin kita nyanyikan? Masih ya, coba sekarang boleh dibuka catatannya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Oke, sudah dipegang catatannya? Ya, yang tidak bawa bisa bergabung dengan teman sebangkunya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh manusia. Dari mulut kerongkongan masuk lambung. Usus halus, usus besar juga anus. Jangan pernah kau lupa enzim di mulut. Amilase mengubah amilum menjadi matosa. Kerongkongan itu ialah esofagus. Punya otot buat gerak peristatik. Ya, tepuk tangan dong buat kalian semua. Nah, sudah tahu lagunya ya? Lagunya sistem pencernaan. Masih ingat? Nah, anak-anak, kenapa kita harus mempelajari mekanisme sistem pencernaan pada manusia? Ya, biar apa? Biar kita tahu dan mengerti bagaimana sih makanan itu diolah di dalam tubuh kita. Nah, jadi makanan yang kita makan, yang kita minum, makanan seperti nasi, ya, daging, sayur-sayuran, roti, nah, itu kemudian diserap oleh tubuh kita. Proses pencernaan ini gunanya untuk apa? Untuk memecah makanan menjadi dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, istilahnya dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, biar kita semangat semua. Yuk, berdiri, yuk semuanya. Anak-anak, sekarang kalian coba buka buku tema kalian, tema 3 ya. Sama seperti kemarin. Kita baca dulu. Kita budayakan literasi. Ya, kita baca yang ada di buku tadi. Kalian buka halaman 15 dan 16. Yuk, silakan dibuka. Sudah? Sudah ketemu halamannya? Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian baca. Oke, silakan. Nah, anak-anak, sudah selesai semua? Ya, bagus. Nah, anak-anak, kali ini kita ada sebuah permasalahan yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, kali ini kalian secara berkelompok memecahkan sebuah masalah. Kalian harus memecahkan sebuah masalah, menyelesaikan masalahnya. Kebetulan Bu Ila punya teman namanya Bu Dewi. Nah, rumahnya Bu Dewi ini itu ada di luar kota, anak-anak, di Madiun. Nah, dia itu teman kuliahnya Ibu sewaktu masuk kuliah. Ya, sekarang sudah lulus. Rencananya dia mau main ke rumah, mau ke Gresik, ke rumah Ibu. Tapi sekarang hari ini Ibu dapat sebuah surat dari Bu Dewi. Sebentar ya.
Oke. Ibu dapat sebuah surat dari Bu Dewi. Yuk, siapa yang mau bantu Ibu membaca suratnya? Ya, angkat tangan. Iya, Adit. Ya, silakan, Dit. Oke. Ya, baca yang keras, Dit, di situ. Yang keras, pelan-pelan, biar teman kamu paham dan mengerti. Ya, silakan. Oke, sudah. Nah, terima kasih Adit sudah membaca surat dari teman Ibu tadi. Oke, nah anak-anak, coba sekarang kita pahami lagi surat yang dibaca oleh Adit tadi. Ya, kita pahami sama-sama. Ya. Ini isinya adalah: Assalamualaikum Bu Ila, bagaimana kabarnya? Lama kita tidak bertemu. Semoga Bu Ila dan keluarga sehat selalu ya. Amin. Bu, saya mau cerita lewat surat. Bersama ini saya kirimkan foto anak saya Tika. Ini Ibu Dewi mengirimkan sebuah foto anaknya. Ini adalah gambar permasalahannya yang kita harus pecahkan anak-anak ya. Coba lihat. Nah, fotonya. Oke, sudah lihat semua? Nah, kira-kira ini Tika lagi ngapain ya? Coba siapa yang tahu? Ya, Cindy? Iya, lagi sakit perut. Karena megang perutnya terus ya. Terus apa lagi? Dia tidak bisa tidur karena perutnya sakit. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca keterangannya biar lebih jelas. Baca suratnya tadi. Nah. Sudah beberapa hari Tika, anak saya yang berumur 5 tahun, perutnya sakit. Sudah 4 hari tidak buang air besar. Dia tidak bisa tidur, mengeluh perutnya sakit dan terasa penuh. Akhirnya saya membawa Tika ke rumah sakit untuk diperiksa. Kata dokter, Tika mengalami sembelit, jadi dia susah untuk BAB. Ya, dan perutnya terasa sakit karena tidak dapat mengeluarkan sisa pencernaan makanan yang ada di dalam tubuhnya. Memang saya akui Tika sangat senang memakan makanan instan. Karena ya, akibatnya dia kekurangan serat dan menyebabkan susah buang air besar. Saya ingin tahu bagaimana sih proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh secara normal. Dan bentuknya seperti apa organ-organ yang ada di dalamnya. Saya ingin tahu lebih dalam agar saya mengerti alur pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, saya bisa memilih makanan yang sehat untuk Tika yang bisa dicerna dengan baik dan lancar sampai buang air besar. Ya, biar Tika dapat buang air besar secara teratur dan tidak mengalami sembelit lagi. Mohon bantuannya ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi surat dari Ibu Dewi. Isi dari surat tadi apa? Jadi intinya Ibu Dewi ingin tahu apa? Iya, ingin tahu proses pencernaan makanan yang secara normal itu seperti apa. Karena anaknya yang bernama Tika tadi, ya, itu mengalami sembelit, jadi pencernaannya tidak normal, terganggu, jadi tidak bisa buang air besar secara teratur, ya. Nah, anak-anak, kira-kira kita bisa nggak bantu Bu Dewi, bantu menyelesaikan permasalahannya Bu Dewi? Bisa? Bisa ya?
Iya. Oh, oke, bagus. Nah, dari permasalahan Bu Dewi tadi, coba apa yang perlu kita cari tahu? Apa yang perlu kita ketahui lebih dulu? Ya, coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Iya, Afif? Iya, benar. Kita harus mencari tahu mekanisme proses pencernaan pada manusia. Oh ya, bentar. Ya. Coba apalagi ya Nana? Ya, tadi Bu Dewi bilang dia ingin tahu bentuk-bentuknya organ pencernaan di dalam tubuh itu seperti apa. Iya. Iya. Zara? Iya, betul. Kita harus apa? Mencari tahu gambar. Nah, kita untuk memperlihatkan bentuknya kita harus mencari tahu gambarnya ya, gambar dari organ-organ pencernaan masing-masing. Nah, kalian sudah tahu apa yang harus kalian ketahui untuk menyelesaikan masalah Bu Dewi. Oke, sekarang kita bagi kelompok Nana ya. Nah, kita bagi kelompok. Kelompoknya sama seperti kemarin saja. Masih ingat kelompoknya kemarin? Anggotanya siapa saja? Masih. Yuk. Sekarang kelompok 1 ada di sebelah kanan. Ya, yuk. Silakan bergabung. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan bergabung yuk. Nah, sekarang sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Ya. Sebentar. Nah. Ini adalah lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKP. Jadi nanti kalian secara berkelompok ya menyelesaikan lembar kerja ini. Nah, kalian diskusikan sama-sama. Jawabannya seperti apa? Ya. Nanti kalian bisa mencari tahu di buku siswa, buku kalian ya. Ke perpustakaan juga bisa ya, pokoknya kalian cari tahu boleh mana saja, silakan, asal masih di lingkungan sekolah ya. Nah, sekarang ibu bagi dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, semua sudah kebagian ya. Oke, nah sekarang terlebih dulu kalian isi nama kelompoknya biar nggak lupa anggota kelompoknya siapa saja. Kalau sudah, kalian bahas, kalian jawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Yuk, silakan kalian bahas, diskusikan dengan teman kalian. Ya betul, ini sudah betul. Ya boleh, kalian cari tahu. Terus boleh. Nah, kalian kalau masih ada yang kurang mengerti, kalian harus apa? Iya, harus bertanya. Bagus. Setelah kalian selesai nanti, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing kelompok ya. Oke. Nah, anak sudah selesai. Siapa? Kelompok siapa yang mau maju duluan yuk? Kelompok 4? Ya, boleh, silakan. Kelompok 4 mau maju dulu ya. Perkenalkan kelompok kalian. Terus kemudian kalian jelaskan
hasil diskusi kalian tadi. Nah, dan apa? Yang lain, kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan tambahan, barangkali ada yang kurang, ya. Silakan kelompok 4. Ya, sudah. Oke. Barangkali ada kelompok lain yang menanggapi. Silakan. Oh iya, sudah tidak. Nah, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Terima kasih ya kelompok 4. Oke. Sekarang yang mau maju lagi kelompok mana? Kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Jelaskan yang keras ya, biar teman semuanya dengar. Sudah? Oke, barangkali ada yang bertanya atau menanggapi, memberikan tambahan? Oh tidak, ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke. Nah, sekarang kelompok berapa? Kelompok 1. Boleh, ya. Silakan. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3. Nah, sudah. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, semua sudah tampil ya. Ya, hasil kerja kalian sudah bagus semua. Nah, sekarang kita analisis hasil diskusi kalian untuk memastikan kebenarannya ya. Oke, kita bahas sama-sama. Lihat dari pertanyaan yang pertama ya. Apa permasalahan yang terjadi? Coba, apa tadi anak-anak? Iya, Tika, anak dari Bu Dewi itu mengalami sakit sembelit, susah buang air besar. Nah, sejak itu Bu Dewi ingin lebih ingin tahu bagaimana proses pencernaan yang terjadi secara normal ketika tidak mengalami sembelit ya, seperti anaknya tadi. Seperti itu masalahnya. Kelompok 1, 2, 3, 4 tadi Ibu lihat sudah benar semuanya ya. Nah, sekarang nomor 2, bagaimana mekanisme jalannya pencernaan pada manusia dari awal sampai akhir ya. Nah, anak-anak, untuk menjelaskan yang nomor 2, Ibu punya sebuah gambar nih. Oke, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah gambar proses pencernaan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Sekarang Ibu jelaskan mekanismenya ya. Seperti kalian tadi sudah menjelaskan, sudah bagus. Nah, sekarang makanan masuk melalui apa, Nana? Melalui mulut kita. Nah, di dalam mulut ini ada 3 komponen. Ya, yang pertama apa? Gigi. Nah, gigi itu ada 3 macam. Ada gigi seri. Gigi seri itu terlihat ketika kita lagi tertawa seperti ini ya. Ya, gigi seri itu fungsinya untuk apa, Nana? Iya, betul, untuk memotong makanan. Oke. Terus kemudian ada gigi taring. Gigi taring itu untuk mengoyak makanan. Dan gigi geraham untuk apa? Untuk mengunyah ya, semua gigi untuk mengunyah ya. Nah, gigi geraham itu ada 2, Nana. Gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Nah, di sini terjadi pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dengan cara dikunyah. Juga
terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, enzim yang ada di mulut namanya enzim amilase. Ya. Enzim amilase ini gunanya untuk apa sih? Coba ada yang tahu? Jangan. Ya, Cindy? Iya, benar. Untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kalian kalau tidak percaya, kalian bisa mempraktekannya sendiri, anak-anak. Kalian bisa ngetes sendiri, gampang caranya. Kalian ambil 1 sendok nasi, ya. Terus kalian makan. Kalian masukkan ke dalam mulut. Kalian kunyah sampai kurang lebih 3 sampai 5 menit. Lama-kelamaan rasa dari nasi ini akan berubah menjadi manis. Karena apa? Karena enzim amilase tadi bekerja di dalam mulut kita. Nah, itu termasuk pencernaan secara kimiawi. Nah, bagian dari mulut yang kedua adalah lidah. Nah, lidah itu untuk apa, anak? Coba ada yang tahu? Iya, untuk mengatur letak makanan yang kita punya. Oke. Coba fungsi yang kedua apa lagi? Yuk. Untuk mengecap rasa makanan. Kita bisa merasakan rasa manis, rasa asin, itu dari lidah. Fungsi yang ketiga apa, Nana? Ya, untuk membantu menelan makanan biar masuk ke kerongkongan. Nah, komponen yang ketiga adalah air ludah atau air liur. Air liur ini fungsinya untuk membasahi makanan agar makanan tersebut licin dan mudah untuk ditelan. Nah, dari mulut makanan masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Nah, di dalam kerongkongan ini, anak-anak, namanya kerongkongan ya. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan yang ketiga, yaitu masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, anak-anak, ya, lambung ini berbentuk seperti kantong. Coba kalian lihat, seperti kantong, ya. Seperti kantong. Nah, gunanya untuk apa lambung? Untuk mengaduk makanan. Di dalam ini ada dinding lambung. Dinding lambung itu untuk menghasilkan asam klorida. Asam klorida itu gunanya untuk apa sih? Iya, benar. Untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam makanan. Ya. Juga terdapat enzim pepsin dan renin. Nah, di sini ya. Enzim pepsin itu gunanya untuk apa? Ya, mengubah protein jadi asam amino. Terus kemudian kalau enzim renin mengubah protein kasein menjadi susu. Ya, betul. Nah, di sini terjadi proses mekanik dan kimiawi dua-duanya. Oke, setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, yang ini ya, usus halus. Di dalam usus halus itu terbagi 3, anak. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Farel? Iya, betul sekali. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerap. Pertama, makanan masuk melalui usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini, di dalam ini terjadi pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah empedu untuk mencerna lemak yang ada, ya. Kemudian ada getah pankreas. Getah pankreas ini menghasilkan enzim-enzim. Ada 3 enzim. Yang pertama enzim apa? Amilase. Nah, fungsinya seperti tadi ya, untuk
mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua, enzim tripsin ya, untuk mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga adalah enzim lipase, yaitu yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Oke. Nah, dari usus 12 jari masuk ke dalam usus kosong. Dari usus kosong masuk ke usus penyerap. Nah, di sini ada berupa jonjot-jonjot pembuluh darah. Nah, di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Oke. Nah, dari usus halus anak-anak menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini ada 3 bagian ya. Usus besar naik, kemudian usus besar melintang, dan usus besar turun. Nah, di sini terjadi penyerapan air dan garam mineral. Nah, di sini makanan dibusukkan oleh bakteri yang disebut bakteri E. coli. Ya, tahu? Tahu. Oke. Dari usus besar makanan menuju ke anus. Nah, di anus ini terjadi proses defekasi. Itu proses apa, Nana? Iya benar, mengeluarkan makanan, mengeluarkan sisa pencernaan yang berupa kotoran. Kotorannya ada 3, Nana. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari kalau benda padat yang berupa apa, Nana? Feses, betul. Kalau benda cair berupa air seni. Kalau benda gas berupa kentut. Ya. Nah, itu tadi proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita secara normal. Ya. Oke. Nah, Ibu lihat tadi dari beberapa kelompok tadi sudah benar semua ya. Ya, cuma ada kelompok 3 yang kurang lengkap penjelasannya ya. Oke, nah, tapi nggak apa-apa. Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga, Nana. Gambarlah masing-masing organ pencernaan pada manusia. Dengan menggambar, jadi kalian tahu yang mulut itu seperti apa ya. Coba Ibu ambil kertas gambaran kalian tadi ya. Oke. Nah, ini tadi gambar kalian. Nah, ini gambarnya kelompok 2 ya. Oke, nah, coba Nana lihat. Ini gambar apa, Nana? Iya, gambar mulut. Nah, yang kedua, gambar apa ini? Kerongkongan. Ya. Bagus sekali gambarnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, organ pencernaan apa nih, Nana? Lambung, betul. Terus kemudian ada usus halus, ya. Kemudian usus besar dan anus. Ya, bagus sekali gambarnya, Nana. Oke, bagus. Nah, dari semua kelompok tadi sudah menggambar semuanya, sudah bagus semuanya. Nah, Nana, sekarang Ibu tentukan kelompok mana yang terbaik ya. Oke, kelompok yang terbaik Ibu pilih yaitu kelompok 2. Coba beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Selamat dong. Kenapa Ibu memilih kelompok 2? Tadi kelompok 2 tadi menjelaskan mekanisme sistem pencernaan tadi sudah bagus, urut, lengkap ya, dan jelas anak-anak. Mereka bisa menjelaskan dengan jelas, dengan kompak juga. Nah, untuk kalian yang lain, kelompok yang lain, bukan berarti tidak bagus ya. Kalian sudah
bagus semua, sudah jempol semua pokoknya. Nah anak-anak, kita sudah mengetahui apa tadi? Mekanisme sistem pencernaan pada manusia dan apa? Gambar-gambarnya, bentuknya seperti apa? Jadi kita sudah berhasil ya, sudah berhasil membantu Bu Dewi dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, sudah bagus. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberi kalian tes evaluasi. Ya. Coba. Dalam tes ini Ibu bagi satu persatu ya. Kalian coba sekarang kembali ke tempat semula. Coba siapa yang mau membantu Ibu membagi? Oh ya, silakan. Nah, sudah kebagian semua? Ya, sudah. Sekarang kalian kerjakan ya. Harus jujur, harus dikerjakan sendiri. Yuk, silakan. Nah, sudah semua? Nah, kalau sudah, kalian tukar lembar kerja kalian dengan teman sebangku. Yuk, kita koreksi sama-sama ya. Oke. Oke, sudah. Nah, ya silakan dikumpulkan. Setelah Ibu lihat dari yang kalian kerjakan tadi, cukup bagus semua anak-anak. Nilainya cukup bagus semua. Banyak yang benar semua ya. Iya, cuma ada satu anak yang nilainya kurang ini. Oke. Nah, jadi kalian yang kurang tadi harus belajar lebih giat lagi ya. Nah anak-anak, sekarang kita buat kesimpulannya. Yuk, kesimpulannya. Yang pertama, kita tadi mempelajari apa anak? Mekanisme proses pencernaan pada manusia. Dimulai dengan apa? Makanan masuk melewati mulut. Di dalam mulut, makanan tadi dicerna, dikunyah menjadi yang lebih kecil ukurannya. Ya, dibantu oleh gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Di sini terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Terus kemudian makanan masuk ke dalam dari mulut, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini terjadi gerak peristaltik, ya, gerakan meremas untuk mendorong makanan tadi ke dalam apa anak? Lambung. Ya. Kerongkongan itu merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam lambung, ya, itu makanan diaduk. Di sini makanan diaduk. Nah, di dalam dinding lambung itu menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk apa tadi? Iya, untuk membunuh kuman yang ada di dalam makanan. Benar. Setelah itu, di sini juga terdapat enzim-enzim ya. Di sini terdapat enzim pepsin dan renin ya. Oke, sekarang dari lambung kita menuju ke usus halus. Dan di usus halus itu terjadi pencernaan kimiawi ya, yang dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas yang menghasilkan beberapa enzim tadi. Coba enzim apa aja anak? Enzim amilase, enzim tripsin, dan lipase. Coba, ada berapa macam-macam usus yang ada di dalam usus halus anak-anak? Ada 3, benar. Coba disebutkan yuk. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, sudah hafal semua ya? Oke. Nah, di sini di usus halus juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Terus kemudian makanan dari usus halus masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar
terjadi penyerapan air dan garam mineral. Ya. Nah, di sini makanan dibusukkan oleh bakteri yang bernama bakteri E. coli. Ya. Nah, dari usus besar kita masuk ke dalam anus. Nah, di dalam anus itu terjadi proses defekasi, ya, proses mengeluarkan kotoran. Sudah paham semua anak-anak ya? Oke, nah tadi gambar-gambarnya jadi kalian juga sudah tahu apa yang mana yang mulut, yang mana yang kerongkongan, usus halus, usus besar, kalian sudah tahu perbedaannya ya. Oke, nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini Ibu lihat semuanya sudah antusias semua. Sudah fokus semua. Lihat, tinggal lebih ditingkatkan lagi keaktifannya. Sudah selesai materi kita hari ini. Ya, kita sudah berhasil membantu Bu Dewi tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, sekarang coba kita berdoa dulu biar apa? Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.